Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut USM News lengkapnya. Kolaborasi antara industri dan dunia pendidikan kian terjalin erat. Sebanyak 25 siswa magang sekolah menengah kejuruan melakoni praktik kerja lapangan di USM TV. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas skill bagi generasi muda. Sebanyak 25 siswa dari berbagai sekolah menengah kejuruan melakukan praktek kerja lapangan atau magang di Universitas Semarang Televisi hingga Desember mendatang. Program ini merupakan sarana dalam memberikan pengalaman praktis di bidang penyiaran kepada para siswa. Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom menyatakan bahwa kolaborasi ini dijalin sebagai bentuk pengembangan skill pendidikan bagi para siswa ataupun mahasiswa yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kami sangat welcome terhadap siswa SMK yang akan melakukan praktik kerja lapangan PKL atau magang. Saat ini USM TV menerima 25 siswa PKL ya. Ada dari SMK Negeri 1 Semarang, kemudian SMK Negeri 10 Kota Semarang, SMK Terang Bangsa, kemudian SMK Muhammadiyah Kudus. Total ada 25 siswa. Sebelumnya bulan kemarin kami juga menerima siswa magang dari SMK 3 Jepara. Alhamdulillah dari mereka ini juga kita latih mendapatkan pengalaman kerja di industri penyiaran di USM TV, mulai dari peliputan, operasional kamera, kemudian ada yang jadi news anchor, ada yang editing video, kemudian ada sampai membuat program acara. Dan kami sangat welcome karena kita bisa kolaborasi, kita bisa sharing bareng, jangan sampai kita menolak lah. Intinya karena sama-sama dunia pendidikan, mengembangkan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, kami tidak menolak. Kami juga butuh mereka juga butuh kita, jadi kita saling berkolaborasi. Ke-25 siswa tersebut terdiri dari SMK Negeri 1 Kota Semarang sebanyak 9 orang, SMK Negeri 10 sebanyak 7 orang, SMK Terang Bangsa sebanyak 6 orang, dan SMK Muhammadiyah Kudus sebanyak 3 orang. Sebelumnya juga ada siswa magang dari SMK Negeri 3 Jepara sebanyak 3 orang. Selama menjalani praktek kerja lapangan, para siswa mendapatkan pengalaman praktek langsung, mulai dari peliputan, editing video, news anchor, manajemen siaran, hingga membuat program acara TV. Untuk kelasnya itu dari rekomendasi dari guru karena angkatan kami itu baru pertama kali di sini gitu. Untuk pelajaran yang saya dapat itu saya bisa mengedit menggunakan aplikasi Canva sama mengetahui siaran langsung dari TV gitu, bikin konten juga gitu. Yang aku dapetin itu waktu di USM TV cara ngupload berita ke web, cara membuat berita yang baik dan benar, nggak salah-salahin kata-katanya harus runtut dan lain sebagainya. Selain itu bagaimana kondisi saat live dalam TV itu di USM TV itu aku ngerasain banget sih. Ya agak kaget awalnya, cuman setelah itu terbiasa. Selain kerjasama dengan berbagai SMK di Jawa Tengah, USM TV juga menjalin kerjasama dengan berbagai stasiun TV kampus dalam program berita dan riset, antara lain UB-TV Universitas Brawijaya, Divia Unpad TV Universitas Pajajaran, Unhas TV Universitas Hasanuddin, Patimura TV Universitas Patimura, Indonesiana Kemendikbudristek, dan VOA. Di tengah masifnya gempuran tren dari luar negeri, kesenian tradisional daerah mulai mengadopsi pementasan yang kekinian. Kota Lama Semarang menjadi tuan rumah wayang on the street. Pertunjukan ini kian menarik untuk menghidupkan seni tradisional Jawa dengan musik gamelan, paduan suara anak-anak, dan tarian bersama penonton. Saya Eva dan saya saat ini sedang berada di Kota Lama Semarang, di mana malam ini masih ada pagelaran wayang on the street dengan lakon Kangso Adu Jago. Mari kita saksikan budaya tradisional yang sedang berlangsung ini. Pertunjukan spektakuler ini digelar di Open Theater Auditral, sebuah lokasi ikonik di Kota Lama Semarang. Dengan latar belakang bangunan bersejarah, pertunjukan wayang berjudul Kangso Adu Jago sukses menarik perhatian banyak penonton. Lakon ini menggambarkan kisah heroik dan penuh intrik dari tokoh-tokoh pewayangan yang telah dikenal luas oleh masyarakat Jawa. Acara dimulai pada pukul 7 tepat malam dan terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Para penonton yang hadir dihimbau mengenakan pakaian etnik Jawa, menambah nuansa tradisional dan kekayaan budaya yang kental.
Menariknya, tidak hanya warga lokal yang hadir, acara ini juga berhasil menarik minat wisatawan yang ingin merasakan pengalaman budaya autentik. Musik tradisional Jawa yang mengalun sepanjang pertunjukan menambah kesan magis dan mendalam, seolah-olah membawa penonton kembali ke masa lalu. Selain itu, ada penampilan paduan suara dari anak-anak yang menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda, menciptakan suasana patriotik yang menyentuh hati. Tak ketinggalan, penonton juga diajak menari bersama dalam tarian Gugur Gunung, sebuah tarian yang melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Selain sebagai hiburan, acara ini juga memiliki tujuan edukatif. Dengan menampilkan wayang di ruang publik, penyelenggara berharap dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Acara ini juga menjadi ajang bagi para seniman lokal untuk menunjukkan bakat dan dedikasi mereka dalam melestarikan budaya Jawa. Wayang on the Street di Semarang ini merupakan bukti bahwa seni tradisional masih memiliki tempat di hati masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan acara serupa dapat terus digelar dan menjadi agenda rutin yang dinantikan oleh masyarakat. Semarang dengan kekayaan budayanya terus berupaya menjaga dan mempromosikan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Demikian acara pagelaran wayang Kangso Adu Jago. Saya Eva dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Mantan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menilai kampus merupakan tempat paling tepat untuk menyamai dan membentuk nilai Pancasila. Hal tersebut disampaikan oleh Emil pada saat memberikan materi kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Sebagai kampus besar dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, Universitas Brawijaya menjadi tempat yang ideal untuk membangun sikap menghargai perbedaan pendapat, toleransi, musyawarah sesuai dengan nilai Pancasila. Mahasiswa baru Universitas Brawijaya mendapat gemblengan penanaman nilai Pancasila dari mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Tokoh muda Jawa Timur ini menilai bahwa kampus merupakan tempat yang paling tepat untuk menyemai dan membangun nilai Pancasila kepada mahasiswa. Sebagai generasi muda yang menuju dewasa, kampus menjadi area untuk berlatih menerima perbedaan pendapat, musyawarah, toleransi, dan menerima keberagaman sebagai potensi. Perbedaan bukan lagi menjadi ancaman namun menjadi alat untuk memperkaya wawasan dan membangun persatuan sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk itu, Emil optimis Universitas Brawijaya sebagai kampus besar dapat menjadi wadah yang tepat dalam membangun nilai Pancasila bagi sosok pemimpin nasional masa depan. Kata kunci dari Pancasila itu kan tadi ketuhanan, berkemanusiaan, menjaga persatuan, nasionalisme kita harus ada. Juga tentunya kita harus demokratis. Demokratis itu dalam konsep sebenarnya musyawarah untuk mufakat. Nah, spirit-spirit itu apakah kita jalankan dalam sehari-hari? Itu nggak otomatis harus dipupuk. Lingkungan kampus adalah lingkungan yang paling tepat karena istilahnya orang menyebutnya yang adult ya. Yang adult tuh dewasa tapi masih muda. Jadi orang dewasa muda. Jadi masih awal-awal menjadi seseorang yang dewasa. Disitulah ditempa dia untuk bisa mengamalkan nilai-nilai tadi. Nah, ideologi Pancasila tadi kan tentunya akan termanifestasi pada saat kita bersikap menghadapi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Nah, di situasi yang sulit aslinya orang muncul. Nah, mudah-mudahan kampus itu bisa jadi tempat untuk menempa itu. Oke, baik. Lalu apa strategi yang harus didesain terutama oleh pihak pemerintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar diinternalisasi oleh mahasiswa khususnya di era digital saat ini? Nah, pertama memang kita kan tidak dalam sebuah era di mana kita melakukan surveillance ya kepada orang, bukan itu yang kita inginkan. Jadi bukan kepatuhan, yang kita harapkan kan adalah internalisasi tadi kata-kata yang bagus menurut saya, pengamalan secara. Jadi ya kampus bisa-bisanya membangun prinsip toleransi ya, dan tentunya satu toleransi beragama bisa dijalankan di kampus. Ya bagaimana kita menghargai keberagaman agama, keberagaman budaya. Kalau di pemerintah tuh ada forum kerukunan umat beragama, ada forum pembauran kebangsaan. Apalagi kampus seperti UB, pasti mahasiswanya dari berbagai tempat. Jawa Timur menurut Emil sudah mulai merintis langkah besar menerima keberagaman dengan program Gubernur Hovifah melalui Asrama Mahasiswa Kebangsaan. Langkah ini juga merupakan implementasi nilai Pancasila di tengah era global yang semakin menipiskan batas negara. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk WSM TV.
Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Padjadjaran digelar selama 3 hari. Sejumlah rangkaian kegiatan ini dijalani para mahasiswa baru ini, mulai dari upacara penerimaan, student festival, talk show inspiratif, dan hiburan dihadirkan untuk semakin mengenal identitas Unpad dan Jawa Barat. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. 969 mahasiswa baru resmi diterima Universitas Padjadjaran di tahun akademik 2024-2025. Mahasiswa dari berbagai jenjang studi ini diterima melalui upacara resmi penerimaan universitas serta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru 2024. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Rina Indiastuti menyambut dan berpesan bagi mahasiswa baru ini agar berkomitmen menjadi mahasiswa yang berkualitas, unggul, dan berprestasi. Anda perlu merasa bangga tetapi bersyukur, yaitu Anda harus buktikan rasa syukur ini dengan kemudian lulus dari Universitas Padjadjaran. Oleh karenanya, atas nama warga Universitas Padjadjaran dengan bangga saya mengucapkan selamat bergabung putra dan putri terbaik bangsa di kampus Universitas Padjadjaran, kampus yang unggul, berdampak, dan berprestasi dunia. Acara PKKMB ini bukan hanya penyambutan resmi dari Sivitas Akademika dan pimpinan Universitas Padjadjaran, tapi lebih dari itu, jadikan hari ini, pagi ini, Anda semua berkomitmen akan tentu saja menjadi mahasiswa berkualitas, lulus sebagai lulusan yang berkualitas dan unggul, kemudian berprestasi gemilang di panggung nasional maupun dunia. Sejumlah kegiatan dihadirkan dalam PKKMB atau Prabu 2024 seperti seminar dan talk show inspiratif. Melalui tema Rasa Bahagia Padjadjaran ini, diharapkan dapat memberi semangat mahasiswa baru dalam menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang ikut sekarang total ada 9.696 orang. S1-nya sekitar 7.000, kalau dengan D4 itu ada 8.000 gitu ya. Kalau dengan pasca total semua itu 9.696. Kalau prosesnya sekarang seperti biasa, protokoler, Bu Rektor diterima oleh pimpinan Unpad. Kemudian nanti setelah ini ada acara-acara yang seru di atas, di lapangan merah dan di PPBS. Itu diselenggarakan oleh teman-teman dari mahasiswa dan kita juga dari tim PKKMB. Sesuai tema ya, harapannya adalah rasa bahagia Padjadjaran. Mudah-mudahan mahasiswa baru datang ke Unpad ini merasa bahagia, merasa happy, kemudian mereka semangat untuk menjalani kehidupan baru mereka sebagai mahasiswa. Pesannya mungkin untuk mahasiswa, mudah-mudahan mereka happy mengikuti kegiatan ini, sehat, dan mereka siap untuk menghadapi kehidupan baru sebagai mahasiswa karena tentu beda dengan kehidupan mereka sebelumnya sebagai siswa. Mudah-mudahan mereka semangat teruslah sampai akhir acara dan sampai lulus nanti. Tak hanya itu, untuk semakin mengenal kehidupan kampus di Universitas Padjadjaran, mahasiswa baru diberi pengenalan berbagai unit kegiatan, organisasi kemahasiswaan, dan komunitas yang ada di Universitas Padjadjaran. Melalui student festival, mahasiswa baru diharapkan semakin mengenalkan lingkungan Unpad secara detail, serta menarik antusias, minat, dan bakat. Sebetulnya untuk Prabu itu sendiri, tiap tahunnya memang tidak jauh berbeda ya tentunya. Untuk tujuan utamanya sebenarnya untuk memperkenalkan lingkungan Universitas Padjadjaran terutama. Jadi mahasiswa baru yang baru hadir ke Jatinangor itu diperkenalkan Universitas Padjadjaran itu seperti apa sih, biar dia bisa langsung kenal terutama dengan lingkungan universitasnya gitu. Oke, kalau untuk dari kedua sendiri, tadi barusan kita telah melaksanakan talk show dengan salah satu influencer terkenal juga, yaitu Jerome Pauline. Kemudian sekarang juga akan melaksanakan student festival, yaitu Parade dan Bazar itu. Sebenarnya harapannya sangat besar untuk mahasiswa baru bisa mengenal Universitas Padjadjaran secara detail dari ULK, UKM, dan BSO gitu. Jadi tujuannya selain menarik antusias minat mereka untuk masuk kepada UKM dan BSO, tapi mereka juga bisa mengenal ternyata di Universitas Padjadjaran itu terdapat beragam ULK, UKM, dan BSO gitu. Untuk pesan khusus dari saya sendiri sebenarnya adalah harapannya untuk mahasiswa baru setelah mengikuti Prabu bisa siap dan layak untuk melanjutkan di dunia perkuliahan gitu, terutama bisa mengenal dahulu dunia
Universitas Padjadjaran, lingkungan Universitas Padjadjaran seperti apa. Paling itu dari saya. Sebagai kegiatan penutup, mahasiswa baru menghadirkan mega present Sandiakala, yakni mozaik dengan media nampan dengan membentuk berbagai formasi. Berbagai macam hiburan turut disajikan bagi mahasiswa baru untuk semakin mengenalkan identitas Unpad dan Jawa Barat. Selamat datang mahasiswa baru 2024, selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Padjadjaran. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV untuk WSM TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin kembali menggelar PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2024. Pada tahun ini, Universitas Hasanuddin menerima sebanyak 9.171 mahasiswa baru. Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dengan pengetahuan tentang kehidupan kampus, budaya akademik, serta membangun kebersamaan sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin kembali menggelar kegiatan PKKMB, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2024. Kegiatan ini digelar pada Senin 12 Agustus 2024 di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. PKKMB tahun 2024 kali ini bertemakan Generasi Muda Unhas Berdaya Berkarya untuk Indonesia Maju. PKKMB ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa baru Unhas tahun 2024 dalam menghadapi proses transisi menuju kematangan dan kemandirian sebagai mahasiswa. Tak hanya itu, PKKMB juga berperan sebagai pendorong adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan baru di perguruan tinggi, serta memberikan pondasi yang diperlukan untuk meraih kesuksesan dalam perjalanan pendidikan mereka. Acara PKKMB dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dalam sambutannya, Rektor Unhas menyampaikan bahwa masuk menjadi mahasiswa di Unhas bukanlah hal yang mudah. Ia mengapresiasi dan berbangga kepada seluruh mahasiswa baru yang kini menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Hasanuddin. Kita menyemangati calon pemimpin bangsa, mahasiswa baru untuk selamat datang ke Unhas dengan semangat yang membara, dengan tentu cita-cita yang mulia untuk supaya nanti kita bisa bantu mereka untuk bersama-sama menggapai cita-cita itu. Yang kedua, kita hadirkan para pembicara-pembicara, inspirator penting, mulai dari pemerintah. Hari ini Ketua Kadin Republik Indonesia, Pak Harsat, datang langsung ke sini, pesawat pribadi hanya untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita, supaya menjadi bagian dari generasi muda untuk menggerakkan ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Yang ketiga tentu sebagai keluarga besar Unhas, kita akan memperkuat persatuan antara seluruh lapisan, mahasiswa bersatu sama mahasiswa dengan dosen, dengan tending, dengan pimpinan, sehingga Sivitas Akademika Unhas akan terus berjaya untuk kemudian menjadi kebanggaan bersama. Tentu seluruh alumni juga kita undang melalui berbagai macam media, sehingga kemudian menyemarakkan keberadaan mahasiswa baru dalam keluarga baru di Universitas Hasanuddin. Dengan jumlah mahasiswa baru yang tergolong banyak, PKKMB tingkat universitas terbagi menjadi 2 gelombang, yakni pada sesi pagi dan sesi siang. Mahasiswa baru yang mengikuti sesi siang diwajibkan untuk mengikuti acara pada sesi pagi secara daring via Zoom atau melalui YouTube Unhas. PKKMB Universitas Hasanuddin akan terlaksana selama 3 hari dari 12 hingga 14 Agustus 2024. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk WSM TV. Pemirsa, sebanyak 190 mahasiswa baru mengikuti PKKMB Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Kegiatan ini merupakan sarana kampus dalam mengenalkan lingkungan serta fasilitas di kampus. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melakukan pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan ini berlangsung di aula fakultas itu pada 13 Agustus 2024. Hadir dalam kegiatan ini Dekan FPIK Dr. Yoise Lopulalan, para wakil dekan, para dosen, Ketua Dewan Pimpinan Mahasiswa Fakultas, DPMF, Valentino Hetubun, bersama pengurus DPMF lainnya. Kegiatan ini diawali dengan Dekan Lopulalan memberikan arahan dan memperkenalkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kepada 190 mahasiswa barunya. Dekan Lopulalan saat ditemui wartawan Patimura TV di ruangannya mengatakan sebagai pimpinan fakultas ia berharap dengan kegiatan PKKMB ini, mahasiswa baru bisa mengerti kondisi serta peran FPIK lebih luas. Hari ini Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura menyelenggarakan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Sekitar 129 mahasiswa yang mengikuti PKKMB di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
sebagai pimpinan fakultas kami berharap mereka mengerti kondisi di Fakultas Perikanan. Kami sudah menjelaskan berbagai hal dari dekan, wakil dekan dan mereka, dan agenda yang dibuat oleh panitia di fakultas itu luar biasa. Mereka juga akan mengenal semua hal yang ada di fakultas ini, itu menjadi bekal bagi mereka untuk awal melangkah bagi pengembangan diri mereka yang datang di rumah Fakultas Perikanan yang berlautan. Kami sudah menganggap mereka sebagai bagian kami, bagian keluarga besar Fakultas Perikanan yang berlautan, dan kami berharap mereka akan dibina, digembleng dengan berbagai ilmu pengetahuan, tridharma perguruan tinggi yang akan mereka dapatkan, akan membekali mereka, sehingga kami berharap mereka itu 4 tahun saja sudah selesai. Itu harapan kami. Jadi mereka dari berbagai latar belakang, dari berbagai wilayah yang ada di Maluku, tapi juga ada dari luar Maluku. Ada dari Medan, ada dari Makassar, ada dari Toraja, ada dari Kalimantan. Itu luar biasa. Jadi mahasiswa Fakultas Perikanan tidak hanya berasal dari Maluku, tapi dari Nusantara Indonesia. Lopulalan berharap kegiatan PKKMB ini supaya bisa menjadi bekal bagi mahasiswa yang baru masuk. PKKMB ini merupakan awal melangkah sehingga mahasiswa baru ini nantinya akan menjadi sarjana yang handal untuk menyelesaikan masalah-masalah perikanan dan kelautan yang ada di Maluku. Tarmizi Kaliki melaporkan. 4 bulan tidak ada hujan, kondisi embung Celengan di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen Blora mengalami kekeringan. Akibatnya lahan pertanian tidak bisa ditanami lantaran tekstur tanah keras, ironisnya tanah di tengah embung alami pecah-pecah. Embung milik Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana yang berada di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen Blora, kondisi tanahnya retak-retak. Embung seluas 2,5 hektar tersebut merupakan satu-satunya yang diandalkan oleh petani desa setempat. Embung yang menjadi tadah air hujan biasanya dimanfaatkan petani untuk mengairi sawah pada saat musim tanam kedua. Jika pada musim tanam kedua, embung Celengan dapat membantu mengairi sawah milik petani seluas 5 hektar. Akibat 4 bulan sama sekali tidak ada hujan, embung Celengan tidak bisa dimanfaatkan oleh warga. Bahkan sawah pertanian warga dibiarkan kering dan sama sekali tidak bisa diolah petani. Embung Celengan yang memiliki kedalaman 6 meter setiap musim penghujan menjadi tempat penampungan air dari Desa Sendang Mulyo dan Desa Tawangrejo. Biasanya air dari embung Celengan dipakai petani untuk menyirami tanaman jagung dan sebagian untuk mengairi tanaman padi. Sejak bulan Syawal, Mas. Sejak bulan Syawal gitu. Nggih. Syawal, Selo, Besar, Suro. 4 bulan. Sudah 4 bulan gitu. Nah, dampaknya bagi petani apa, Mbak? Petani biasa, Mas. Mboten pengaruhnya tiang tani niku. Pengaruhnya tiang tani. Enggak bisa soalnya kemaron ini apa? Tidak ada airnya dan enggak ada airnya. Dan untuk embungnya nggak bisa diandalkan ya, Mbak? Nggak bisa. Jualan pedet tahun buri ini. Mana nggak ada Jawa. Ya, ada yang beri, saya mau tanyanya sini semua. Cuma 2 lernik Mas. 2 petak ya. Betul, zaman sekarang enggak pernah asal bantuan saya. Untuk embung Celengan mengering sudah bulan Juni karena dimanfaatkan untuk petani untuk mengaliri sawah supaya tanaman padinya bisa tumbuh. Nah, ini luasannya berapa, Pak? Untuk sekisaran luas embung Celengan kurang lebih 2,5 hektar. Kalau musim hujan biasanya air bisa penuh dan bisa dimanfaatkan oleh petani. Nah, untuk ketinggiannya berapa ini, Pak? Untuk ketinggian kira-kira ada 6 meter lah. 6 meter kedalamannya ya? Kedalaman 6 meter. Untuk dampak kekeringan memang untuk daerah Sendang Mulyo khususnya karena daerah sini biasanya itu tak ada hujan, Mas. Jadi untuk aliran dari yang ditampung di embung Celengan itu dari air hujan. Dari beberapa desa masuk ke sini, khususnya Desa Tawangrejo sama Desa Sendang Mulyo. Kalau musim kekeringan seperti ini ya tidak bisa tanam karena
mengandalkan dari tada hujan. Dan embung ini nggak mampu ya Pak ya untuk embung kemarau. Tidak mampu. Mampunya kalau sekitar embung mampu Mas, sekitar hampir 5 hektar mampulah. Kepala Desa Sendang Mulyo Muhammad Bajuri mengaku, pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak akibat kekeringan. Pemdes hanya mampu mengusulkan bantuan air bersih untuk warga yang kesulitan mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari. Pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya, upacara peringatan HUT RI ke-79 di Washington DC melibatkan remaja diaspora Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera. Tahun ini mereka tidak hanya dilatih oleh staf atase pertahanan, tapi juga oleh Purna Paskibra asal Tomohon dan Merauke. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah remaja diaspora Indonesia di Washington DC yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera HUT RI ke-79. 16 remaja putra dan putri ini terpilih dari 50 peserta yang mendaftar. Latihan intensif yang diadakan di Wisma Indonesia tahun ini agak berbeda, seperti dijelaskan Atase Pertahanan Marsma TNI Edwardus Wisoko Ari Wibowo. Jadi ini kali pertama kita melihatkan istilahnya Purna Paskibra ya. Kami mencoba melibatkan Purna Paskibra di Washington DC ini, harapannya salah satunya adalah supaya ada keterikatan di antara mereka. Selain kakak-kakak ini bisa memberikan motivasi kepada adiknya. Priscilia Wondal dan Joanna Watimena adalah dua Purna Paskibra asal Tomohon dan Merauke yang ikut melatih anggota Paskibra di ibu kota Amerika ini. Supervisorku, mentor aku, dia juga yang mengurus pendaftaran Paskibra. Terus dia tahu juga aku pernah jadi Paskibraka, jadi dia tawarin lah, mau nggak kalau misalnya mau melatih Paskibra di Washington DC gitu, di KBRI. Dan itu satu kebanggaan besar, diberikan kesempatan untuk bagaimana kita bisa menempah adik-adik yang memang benar-benar dari kecilnya mereka udah berbahasa Inggris. Dan ya, ini salah satu tantangan kami juga. Keduanya adalah mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang sedang bekerja magang di KBRI Washington DC. Diakui mereka ada sejumlah perbedaan dan tantangan dalam melatih para remaja ini. Jadi cara pendekatan kita sama teman-teman yang di Amerika sini harus benar-benar kenalan dan benar-benar harus tahu mereka itu gimana sih maunya. Takutnya kita nggak sengaja apa yang mereka nggak ngerti terus kita marah-marahin, wah mereka langsung kayak apa ini, nggak mau ikut lagi. Pendekatannya mulai dari berteman dulu sama mereka. Karena kalau di Indo sendiri kita latihannya tuh lebih intens gitu, terus lebih lama juga. Di Indonesia itu kita sampai dilatih fisik dulu sebelum masuk ke PBB. Dan kalau di sini kan kita latihannya langsung formasi gitu, langsung yang intinya lah yang untuk ditampilkan. Bahasa juga menjadi kendala utama bagi Priscilla dan Joanna saat melatih, terutama pemakaian istilah dalam baris berbaris. Wah itu kan mereka nggak tahu apaan itu haluan kanan haluan kiri, jadi ya kita peragain gitu. Menurut Brian Gultom, kehadiran Priscilla dan Joanna banyak membantu memahami perannya sebagai anggota Paskibra. I think they're really good at helping for like beginners such as me. I feel like they're very clear in their voices, and I can understand like Indonesian like way better. So I feel it's amazing that they can teach like that and really help us do good for this amazing ceremony. Harapannya nanti Purna Paskibra yang tahun ini bisa ikut melatih Purna Paskibra yang tahun depan, sehingga mereka punya satu ikatan, Bu. Paskibra ini di KBRI Washington DC. Selain memperingati HUT kemerdekaan RI ke-79, upacara tahun ini juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Dari Washington DC, Dania Iman, Eva Mazrieva, Nia Iman Santoso, VOA.